warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak 5 Yusuf hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk membahas materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Pagi ini anak-anak sudah sarapan apa belum? Bu Guru harap semua sudah sarapan sebelum mengikuti belajar dari rumah ya. Nah, sama seperti dengan anak-anak yang mempunyai menu makanan banyak sekali barangkali di rumah, pada pertemuan kali ini kita juga memiliki menu belajar. Menu belajar yang pertama, ayo membaca. Kedua, memahami ide pokok. 3. Mencari ide pokok dan kalimat pengembang. Dan keempat, catatan tambahan tentang otot dan tulang. Belajar pertama yaitu ayo membaca. Sudahkah anak-anak membaca bacaan yang telah guru bagikan kepada anak-anak? Judul bacaan yang telah anak-anak baca adalah organ gerak manusia dan hewan. Nah, kalau kita perhatikan, bacaan tersebut terdiri dari berapa paragraf anak-anak? Coba anak-anak hitung. Nah, tepat sekali ada 5 paragraf dalam bacaan tersebut. Dari bacaan tersebut, kita akan belajar memahami apa itu ide pokok. Ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar sebuah paragraf, atau juga dapat diartikan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Misalkan kita membuat paragraf dengan ide pokok, belajar dari rumah merupakan sesuatu yang hal baru bagiku. Ide pokok ternyata juga mempunyai nama lain, misalkan gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nah, jika ditanya apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Nah, untuk membuat sebuah paragraf tidak boleh hanya satu kalimat saja anak-anak ya, harus lebih dari satu kalimat. Jadi masih ingat ya, ide pokok yang telah kita buat bersama, misalkan belajar dari rumah merupakan suatu hal yang baru bagiku. Nah, kita akan belajar nih membuat sebuah paragraf. Dari kalimat tersebut, dari ide pokok tersebut kita kembangkan lagi dengan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Apa itu kalimat pengembang atau kalimat penjelas? Nah, betul sekali bahwa kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Berikut ini adalah contoh paragraf yang terdiri dari kalimat utama, maksud Bu Guru yang terdiri dari ide pokok, di mana ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama dan disertai dengan kalimat penjelas lainnya. Coba anak-anak simak ya. Belajar dari rumah merupakan suatu hal yang baru bagiku. Saat belajar dari rumah, aku bersiap-siap melihat materi atau tugas yang dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru melalui grup kelas di WhatsApp. Sebelum belajar dari rumah, aku dan teman-teman tidak pernah mendapatkan materi dan tugas melalui WhatsApp. Sesuai dengan namanya, belajar dari rumah dilakukan di rumah
Sebelum belajar dari rumah ini dilaksanakan, aku dan teman-teman belajar secara langsung di sekolah. Nah, anak-anak bisa membedakan ya, mana yang menjadi ide pokok, mana yang merupakan kalimat pengembang atau penjelas. Menu belajar yang ketiga adalah mencari ide pokok dan kalimat pengembang. Berikut ini adalah cara menentukan ide pokok, yaitu dengan membaca kalimat dalam paragraf tersebut satu demi satu kalimat, lalu menentukan inti paragraf tersebut. Nah, inti paragraf inilah yang disebut dengan ide pokok. Masih ingat dengan paragraf yang telah kita buat sebelumnya tadi, anak-anak? Intinya tadi itu membicarakan tentang apa? Oh, ternyata membicarakan bahwa belajar dari rumah itu merupakan sesuatu hal yang baru. Kenapa dikatakan dengan hal yang baru? Karena kalau sebelumnya sekolah itu kita mendapatkan materi secara langsung, mendapatkan tugas secara langsung dari Bapak Ibu guru di kelas, tapi kalau belajar dari rumah, saat ini anak-anak menunggu tugas dan materi dari Bapak Ibu guru melalui grup kelas di WA, seperti itu ya anak-anak ya. Baik, mari kita mencoba mencari ide pokok dan kalimat pengembang dalam paragraf 1 dari bacaan di atas, bacaan yang di awal tadi ya anak-anak ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ayo anak-anak perhatikan betul paragraf yang telah Bu Guru bacakan atau yang sudah Bu Guru bagikan. Jika kita amati, paragraf tersebut banyak membicarakan tentang apa anak-anak? Tentang gerak ya. Nah, coba anak-anak bisa menentukan ya, mana yang menjadi ide pokoknya. Nah, tepat sekali. Ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalau misalkan ada pertanyaan, Bu, apa boleh menulis ide pokok itu tidak sama persis dengan kalimat utamanya? Boleh, asalkan tidak mengubah artinya atau maknanya. Misalkan dituliskan, ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu juga boleh. Kalau yang ditanyakan ide pokok. Tapi, jika yang ditanyakan adalah kalimat utama, harus ditulis lengkap ya. Misalkan, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Seperti itu anak-anak. Kemudian coba perhatikan kalimat kedua. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, kalimat kedua ini menjelaskan tentang pengertian gerak. Ingat, gerak tadi sudah dibahas dalam ide utama, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi kalimat kedua ini disebut dengan kalimat pengembang. Pengembang dari mana? Pengembang dari ide pokok yang terdapat pada kalimat pertama, atau juga disebut sebagai kalimat penjelas. Kenapa disebut sebagai kalimat penjelas? Karena menjelaskan ide pokok yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, berikutnya kalimat ketiga, coba perhatikan. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ingat, ada kata makhluk hidup akan bergerak apabila. Membahas lagi tentang gerak kan? Nah, jadi kalimat ketiga ini termasuk dalam kalimat pengembang atau kalimat penjelas, karena menjelaskan apa itu gerak yang merupakan ciri dari makhluk hidup. Bu Guru harap anak-anak bisa memahaminya ya.
Kita belajar lagi ya mencari ide pokok dan kalimat pengembang dari bacaan di awal tadi, tepatnya di paragraf 4 dan 5. Bagaimana? Sudah ketemu atau belum ide pokok pada paragraf 1 tersebut? Apa anak-anak ide pokok tersebut? Nah, betul bahwa ide pokok pada kalimat maaf dari paragraf 1 yaitu tulang disebut alat gerak pasif. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif dijadikan sebagai kalimat maaf, dijadikan sebagai ide pokok? Masih ingat ya alasannya? Coba perhatikan. Tulang disebut alat gerak pasif tersebut menyebabkan munculnya kalimat-kalimat penjelas yang lain. Perhatikan kalimat ini. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Kalimat yang baru saja Bu Guru bacakan tersebut merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari ide pokok, yaitu tulang disebut alat gerak pasif. Kenapa disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Berikutnya kalimat yang ketiga, walaupun merupakan alat gerak pasif, lagi-lagi membahas bahwa tulang itu merupakan alat gerak pasif kan anak-anak? Akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Berikutnya, ide pokok yang terdapat pada paragraf 2. Apa anak-anak? Betul sekali, otot disebut alat gerak aktif. Itu merupakan ide pokoknya. Buktinya apa? Kok bisa menjadi ide pokok? Buktinya dijelaskan bahwa otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Berikutnya kalimat ini perhatikan, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, itu tadi menjelaskan mengapa kok otot itu disebut alat gerak aktif. Oh, karena ada zat tersebut, maka otot itu bisa menggerakkan tulang. Barangkali dalam hati anak-anak ada yang bertanya, Bu, apakah selalu ide pokok itu terdapat di awal paragraf? Jawabannya tidak ya anak-anak. Ide pokok itu bisa terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, maupun di akhir paragraf. Anak-anak harus cermat dalam mencarinya. Kuncinya yaitu dibaca satu persatu kalimatnya. Ada 2 paragraf yang telah Bu Guru tampilkan. Sekarang silakan anak-anak baca dalam hati paragraf yang pertama dari kata tulang disebut sampai dengan kata hewan ya anak-anak. Berikut ini akan Bu Guru ajak anak-anak untuk memahami catatan tambahan tentang otot dan tulang. Pada otot terdapat zat kimia yaitu protein aktin dan miosin. Bu, apa itu zat kimia? Zat kimia itu semacam benda yang terdapat dalam tubuh kita ya anak-anak ya, yang di otot nama zatnya itu adalah protein aktin dan miosin. Nah, keduanya itu protein aktin dan miosin tersebut membentuk aktomiosin yang menyebabkan otot bisa bergerak. Berikutnya, saat otot mendapat perintah bergerak dari otak, maka otot segera merespon dengan bergerak. Bisa dipahami anak-anak? Jadi otot itu bergerak jika ada perintah dari otak. Berikutnya, karena otot menempel pada tulang, maka gerakan otot akan merangsang tulang untuk ikut bergerak sesuai perintah otak.
Coba perhatikan tangannya anak-anak, ada tulangnya apa tidak? Ada ya. Kemudian ada ototnya tidak? Ada. Misalkan ada teman anak-anak yang jatuh, kemudian anak-anak bergerak untuk menolongnya. Itu artinya ada perintah dari otak, oh ya temanku jatuh, aku harus membantunya. Ketika otak memerintahkan seperti itu, maka zat kimia yang ada dalam otot tadi bergerak. Ingat, otot tadi kan menempel pada tulang, secara otomatis tulang pun ikut bergerak sesuai dengan perintah otak. Bisa dipahami insya Allah ya anak-anak. Hari ini insya Allah otak kita mendapatkan nutrisi yang banyak dari menu belajar ya. Coba anak-anak tahu tidak hikmah belajar hari ini? Atau pelajaran yang dapat diambil dari belajar tema hari ini? Simak baik-baik ya. Pertama, membaca sangat menyenangkan karena dapat menambah pengetahuan kita. Jadi kita sudah banyak membaca materi, insya Allah kita jadi tahu banyak ilmunya. Yang kedua, dengan belajar ide pokok, kita menjadi tahu bahwa ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Nah, biasanya kan di ujian akhir semester, anak-anak ada mata pelajaran yang diminta untuk mengarang, misalkan pelajaran bahasa Jawa, bahasa Using. Nah, jika anak-anak sudah paham tentang ide pokok, maka anak-anak bisa membuat paragraf yang sangat bagus. Berikutnya, otot dan tulang merupakan alat gerak. Jadi tahu anak-anak ya, kenapa kita bisa melakukan gerakan? Oh, ternyata ada perintah dari otak. Dari perintah dari otak tadi diterima oleh si otot yang mempunyai zat kimia. Kemudian karena otot menempel pada tulang, sehingga otot dan tulang pun bergerak. Bisa dipahami ya. Nah, ini yang sangat penting sekali anak-anak. Yuk gerakkan otot dan tulang untuk kegiatan yang bermanfaat sebagai wujud syukur kepada Allah Sang Maha Pencipta. Seperti yang sudah anak-anak kerjakan selama belajar dari rumah, anak-anak mencatat tugas, mengerjakan tugas, serta ini tadi pagi sudah sholat duha, juga melakukan gerakan, bukan anak-anak? Ya, anak-anak juga sudah melakukan gerakan yang insya Allah akan dicatat oleh Allah sebagai amal baik anak-anak. Demikian tadi penjelasan dari Bu Guru. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke Bu Guru. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.